itu? Hai sahabat Rama Bali, berjumpa bersama aku Emi, bersama Pak Rama, dan saya berasal dari kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 1 Sawan. Wah, SMK Negeri 1 Sawan kelas 10 DKV. DKV itu apa, Mi? Desain Komunikasi Visual. Desain Komunikasi Iya. Desain? Komunikasi Visual. Wah, luar biasa sahabat Rama Bali di mana berada ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi berdialog ya sama satu siswa namanya Emi. Nah, hal yang kita dialogkan, kita bertempat di mana nih, Mi? Kami bertempat di Pasar Intaran, Desa Bengkale, Kebun Tambahan. Oke, di Pasar Intaran, Desa Bengkale. Udah berapa kali Emi kesini? Kebetulan 2 kali di sini. 2 kali. Iya. Kesan-kesan pertama gimana? Kesan pertamanya, saya pertama kali kesini cuma iseng aja, tapi banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman yang nggak mungkin saya dapatkan di sekolah juga. Oke. Dan ini membuat saya senang berada di sini. Oke, hal pengalaman yang menarik buat Emi utamanya dalam kontribusi kamu tuh sebagai siswa gimana? Coba cerita nih. Kontribusi saya di sini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, mulai dari diskusi bersama orang-orang luar negeri yang berpengalaman di bidangnya. Setelah itu ada banyak sekali hal-hal di sini seperti pojok baca juga. Oke, next, pojok baca. Nah, Ya. kita tertariknya kepada si Emi ini karena dia ternyata hobimu baca itu ya. Iya. Nah, satu hal yang pernah dia baca itu judul bukunya nggak salah atau Atomic Habit. Atomic Habit. Tapi kalau nggak salah bener ya. Iya. Asal bener. Jadi Atomic Habits. Nah, Ya. dia berani nyaranin suatu perubahan ekosistem di sekolah Emi. Nama sekolahmu SMK Negeri 1 Negeri Sawan. Sawan. Jadi berani nyaranin loh, nyaranin ke wakil kepala sekolah. Itu Ya. satu hal yang dari dia baca. Kemudian datang ke sini ketemu nggak ada pojok baca. Nggak ada. Nyaranin juga nih supaya ternyata perlunya pojok baca gitu ya. Iya, pojok baca sangat diperlukan juga. Oke, keren. Siswa kelas 10 udah bisa memberikan satu refleksi terhadap apa yang dibaca, dampak dari ruang ketiga Ya. pembelajaran. Dimana kamu tadi di sini bisa berbincang-bincang, berdialog dengan orang yang notabene-nya nggak didapetin di ruang kelas. Iya. Ya, oke. Kita sekarang fokus nih pada satu deh. Emi baca buku Atomic Habit. Nah, Ya. hal yang menarik dari buku Atomic Habit karya Karya James Clear ya? Ya, James Clear. Oke, hal yang menarik itu yang gimana? Sebenarnya James Clear ini merupakan seorang penulis dari New York Times juga. Dia menyarankan agar membuat suatu hal yang baru, 1% hal kebaikan yang berpengaruh juga di masa depan, seperti itu. Ya, oke. Di luar sana juga banyak kan, termasuk kita di Bali sudah ada sih beberapa hal bahwa yang akan menjadikan kamu masa depanmu adalah berpikir, gitu kan, dari pikiran masa depan itu tertulis di dalam Bhagavad Gita bahkan. Kemudian juga ada konsep dengan ada nawa bisa itu ya Mia. Jadi dengan nawa bisa jangan merasa diri pintar, tetapi bisa merasa. Nah endingnya adalah bahwa biarkan orang lain mengasih tahu bahwa sesungguhnya kamu harus tahu di luaran sana masih banyak hal yang bisa dipelajari. Ya. Itu. Nah ini gimana kontekstualnya dengan Emi setelah membaca buku Atomic Habit, kemudian ekosistem apa yang diinginkan di sebuah sekolah seperti dialog-dialog yang terbuka seperti sekarang? Sebenarnya dari Atomic Habit yang saya baca ini belajar di dalam ruangan aja tuh tidak begitu gimana ya? Tidak cukup. Tidak cukup. Diperlukan juga di luar ruangan karena nggak mungkin kan dari TK, SD, SMP, SMA hanya fokus di dalam ruangan saja. Oke, belajar di dalam ruangan. Iya benar. Ini nggak cukup belajar di dalam ruangan. Ya. Terus dibutuhkan ruang belajarnya. Iya benar. Nah, si Emi sudah mendapatkan satu clue nih. Ternyata ada ruangan dan ada ruang belajar. Jadi di Atomic Habit itu bahwa orang tuh belajar nggak mesti di ruangan ya. Iya benar. Yang notabene-nya tersekat-sekat dengan Hanya tembok-tembok. monoton. Tapi diperlukan juga ruang belajar. Iya. Sehingga begitu Emi datang ke rumah Intaran, kamu lasak klik dan tertarik kan? Tertarik. Oke, next. Selain ekosistem pembelajaran yang ternyata menurut James Clear bahwa belajar itu tidak hanya di ruangan, tetapi menciptakan ruang-ruang pembelajaran seperti di rumah Intaran sekarang. Nah, kata kunci dari Atomic Habits itu yang berkaitan dengan kenapa sih kok begitu penting ya pembelajaran di ruang-ruang terbuka seperti ini? Karena suatu hal yang berbeda itu berpengaruh juga di masa depan. Jadi hal-hal yang kita buat sekarang itu kan berpengaruh di masa depan. Tapi nggak mungkin aja kita hanya stuck di sini-sini aja gitu. Kita harus mencari pengalaman yang baru. Seperti hanya di luar ruangan kita menciptakan suasana yang nyaman, yang baru gitu. Ada beberapa teman, relasi, dan nggak stuck di relasi yang sama, di teman sekelas aja. Tapi kita
memberikan pengaruh besar lagi di kedepannya. Oke, rasa nyaman. Ternyata di buku Atomic Habit itu kata kunci belajarnya itu dirasa ya. Iya. Rasa nyaman ya. Jadi bukan di otak ya. Tidak. Kalau di otak saja itu rasanya seperti tertekan. Oke. Ada saran nggak? Atau misalkan ada berapa clue lagi yang Hemi dapetin di buku Atomic Habit-nya James Clear? Banyak sih sebenarnya Pak. Tapi lebih saya sarankan di sekolah itu adalah membaca itu nggak harus di perpustakaan. Bisa di luar. Disaranin loh. Sekolah disaranin bahwa pembaca tidak mesti di perpustakaan. Karena kalau perpustakaan itu kesannya di mindset itu ruangan ya, ruangan belajar. Yang notabene-nya kaku gitu ya. Iya, kaku. Tapi Emi mengusulin supaya bentuk ruang-ruang belajar sebagaimana yang dia dapetin di Atomic Habit. Ya. Nah, oke, itu kesan clue kedua. Clue tadi bahwa pembelajaran tidak mesti di ruangan tapi bukan ruang terbuka. Ya. Kemudian juga perpustakaan yang Emi maksudkan tidak mesti harus di library-nya atau perpustakaan itu adalah terfokus dalam ruangan. Untuk menurut Hemi, saran itu kalau misalkan nanti diterapin di sekolahmu itu plan-nya atau rencana tindak lanjut itu kayak gimana? Tindak lanjutnya itu adalah membuat suatu seperti yang sekarang di Pasar Intaran kita berdiskusi bareng bersama guru-guru tamu. Kita di luar ruangan bersama, setelah itu disiapkan juga tempat-tempat seperti minuman yang di sini, di kopi dekak yang ini juga. Dan ditemani juga bersama-sama relasi yang baru, yang satu visi. Bersama guru tamu, ada kutip guru tamu. Berarti kamu menganggap bahwa dalam dialog terbuka ini semua orang itu guru ya? Semua orang yang mengajar, semua orang yang mendidik itu adalah guru. Oke, semua orang yang mengajar, semua didik. Dan teman-teman dialog, teman-teman komunitas yang kamu temuin yang tadi, nah itu kan dapatkan banyak hal. Yeah. Kamu bisa belajar dari situ. Nah, ini sejalan loh dengan konsep Ki Hajar Dewantoro bahwa semua orang adalah guru. Yeah. Dan sejalan juga bahwa semua tempat adalah sekolah ya. Yeah. Sehingga kamu bisa memilih bahwa ternyata untuk belajar itu tidak hanya di ruangan kelas. Yeah. Nah, kamu ngeh dalam bahasa Balinya dengan konsep Atomic Habit itu sejak kapan itu? Sejak kapan itu sebenarnya Atomic Habit juga menyarankan bahwa kita mencari relasi yang baru seperti itu, di mana ini berpengaruh juga dalam 1% kenaikan gitu, kenaikan yang dimana meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Gitu. Oke, berarti si Emi ini terinspirasi dari buku Atomic Habit dari karya James Clear. Ya, sehingga dia mendapatkan kehimannya. Nah, Mi ada gini enggak istilahnya, kalau tadi udah ada saran nih, kemudian refleksi diri enggak bahwa ternyata ruang-ruang terbuka, belajar di ruang terbuka menurut Emi nih itu lebih menyenangkan mana? Kalau kita suruh milih kan. Karena nanti kan kasarnya belajar menyenangkan daripada ruangan dengan ruang terbuka yang di sini lebih suka mana? Lebih suka di luar ruangan sih. Kenapa? Karena di dalam ruangan kita bertahun-tahun di sana selama 12 tahun sampai SMA, kuliah bahkan di dalam ruangan. Jadi kita fokus ke luar ruangan aja karena banyak relasi, banyak juga hal-hal yang kita bisa lihat seperti pohon itu kan banyak sekali. Dan bahkan berbeda halnya dengan di dalam ruangan itu banyak interaksi di dalam ruangan. Oke. Emi setuju enggak atau misalnya boleh saja enggak ya? Ada satu konsep bahwa seseorang itu tidak belajar dengan otak semata tapi belajar dengan hati dan perasaannya. Iya. Karena dari otak mungkin bahkan setelah pelajaran itu selesai kita akan lupa. Tapi dalam hati kita mungkin bisa bertahan selama bertahun-tahun. Oke, terima kasih. Kamu bisa sampaikan ke Rama Bali bahwa dialog di ruang terbuka di Pasar Intaran seperti saat ini bisa menginspirasi kamu. Kemudian kamu juga dapatkan dari satu buku dari Atomic Habits. Nah, coba berikan satu kesimpulan dari apa yang kamu baca, kemudian dampaknya ke kamu dan sarannya untuk sekolah kamu. Ya. Kesimpulannya itu sebenarnya bahwa kita mencari suasana yang baru agar pelajarannya lebih menetap di otak kita. Setelah itu banyak sekali saran-saran yang bisa saya dapatkan juga. Entah itu cari relasi yang baru, entah itu jangan monoton di kelas aja. Mungkin bisa ditambahkan gini, apa namanya, yang sesuai jurusan seperti itu. Yang dikatakan Atomic Habit itu apa? Ayo sambil awal nikmatin. Kamu ngomong deh. Yang didapatkan di buku Atomic Habit berkaitan dengan pembelajaran di ruang sekolah dengan melibatkan hati itu gimana tuh? Simpulannya? Sebenarnya banyak sekali. Sambil nikmatin. 1% perubahan yang kita dapatkan mungkin itu akan mempengaruhi seperti dalam kewirausahaan. Jadi banyak
kesimpulan yang saya dapatkan juga. Jadi tidak bisa saya simpulkan satu persatu. Oke, hari ini hanya clue-nya adalah 1% perubahan Iya, itu bisa berubah masa depan. berubah masa depan. Iya. Kalau dibuat perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, Benar. itu akan menjadi suatu perubahan yang besar di kemudian Hari. hari. Oke, luar biasa. Terima kasih sahabat Rama Bali. Hari ini kita berdialog dengan satu pemantik dari buku Atomic Habit yang dibaca oleh seorang siswa kelas 10 Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 1 Sawan. Next kita akan berjumpa dengan siswa-siswa lainnya dengan buku-buku yang menginspirasi mereka, kemudian akil balik mereka berkaitan dengan pembelajaran di ruang-ruang terbuka. Bravo!